Halo anak-anak semua, bagaimana nih kabarnya hari ini? Ibu harap kabar kalian hari ini baik-baik semua ya. Untuk kita memasuki pelajaran kita hari ini, kalian harus bersemangat ya untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak, kita di sini akan mempelajari tentang tema 1, indahnya keberagaman, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran 1 hingga 6 dengan tema gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Nah, suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelasan. Anak-anak, sekarang kita masuk ke 4 ciri-ciri gagasan pokok. Yang pertama, mendominasi bahasan dalam paragraf. Yang kedua, topik utamanya bisa dijelaskan secara terperinci lewat kalimat-kalimat penjelas. Yang ketiga, jika berdiri sendiri dalam satu kalimat, maka kalimat tetap memiliki arti yang jelas. Yang keempat, jika letaknya di akhir paragraf atau paragraf induktif, maka biasanya ditekankan dengan kata kunci seperti sebagai kesimpulan, oleh karena itu, yang terpenting, dan jadi. Nah, sekarang kita masuk ke 3 jenis-jenis gagasan pokok. Yang pertama ada gagasan induktif. Nah, gagasan induktif ini adalah kalimat utama yang letaknya berada di awal paragraf dan biasanya diawali dengan suatu hal yang umum, kemudian kalimat berikutnya berupa hal-hal khusus. Yang kedua ada gagasan deduktif. Gagasan deduktif adalah gagasan pokok yang terletak pada bagian akhir paragraf. Oleh sebab itu, pada umumnya, paragraf pada gagasan pokok deduktif ini akan diawali dengan hal-hal yang khusus, terlebih dahulu, kemudian hal-hal umum. Yang ketiga ada gagasan campuran. Gagasan campuran adalah gagasan yang berasal dari gabungan gagasan induktif dan gagasan deduktif. Maka dari itu, gagasan campuran ini letaknya berada di awal dan akhir paragraf. Nah, selanjutnya kita masuk ke 3 ciri-ciri gagasan pendukung. Yang pertama ada berada di dalam kalimat-kalimat yang menjelaskan gagasan pokok. Yang kedua, ada kalimatnya biasa berupa contoh, data, kronologi, kejadian, dan uraian lainnya. Yang ketiga, karena sifatnya yang rinci dan khusus, jika gagasan pendukung berdiri sendiri dalam satu kalimat, maka kalimatnya tidak bisa mencerminkan keseluruhan isi paragraf. Nah, selanjutnya, Ibu akan memberitahu nih beberapa cara untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan cepat. Nah, yang pertama ada baca teks dengan cermat. Yang kedua, temukan garis besar. Dan yang ketiga, mengambil kesimpulan. Nah, selanjutnya kita masuk ke perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung terletak pada fungsi gagasan. Gagasan pokok merupakan inti dari paragraf. Nah, sedangkan gagasan pendukung sendiri adalah penjabaran dari gagasan pokok. Selanjutnya kita masuk ke gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat disajikan menjadi peta pikiran. Nah, peta pikiran sendiri merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Peta pikiran ini memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting suatu teks.
Selanjutnya, menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan membaca dalam hati. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat ditemukan dengan cara membaca dalam hati. Membaca dalam hati sendiri berarti membaca tanpa mengeluarkan suara. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih.